Siapa yang tidak senang dapat kantor baru? Apalagi kantornya mewah, besar, dan bangunannya megah. Itulah yang dirasakan Dinda dan 13 rekan kerjanya di perusahaan CVE. Mereka pindah ke sebuah rumah tua bergaya tahun 70-an yang berdiri kokoh di dekat sebuah pelabuhan di Jawa Tengah. Bangunan itu tampak berkelas. Dengan pilar-pilar besar dan halaman yang luas, rasanya seperti sebuah keberuntungan. Sebuah upgrade besar dari kantor lama mereka. Tapi mereka sama sekali tidak tahu, di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah sejarah yang begitu kelam, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Gangguan aneh mulai terasa sejak hari pertama mereka menempati kantor itu. Semua dimulai dengan hal-hal kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu rekan kerja tiba-tiba mencium bau bangkai yang sangat menyengat, seperti bau daging busuk yang menusuk hidung. Anehnya, saat sumber bau itu dicari, baunya hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Tak lama setelah itu, giliran Dinda yang merasakan keanehan. Saat sedang bekerja, tiba-tiba kakinya terasa panas luar biasa, seperti ditempel setrika. Panasnya menyengat dan tak tertahankan. Tapi begitu ada teman yang mendekat untuk menolong, rasa panas itu lenyap seketika tanpa meninggalkan bekas apapun. Kejadian-kejadian janggal terus berlanjut. Benda-benda di kantor mulai bergerak sendiri. Suatu hari, sebuah kalender dinding yang cukup berat tiba-tiba jatuh dari pakuannya. Padahal, saat itu tidak ada Anya, tidak ada getaran, tidak ada siapapun di dekat kalender itu. Kalender itu seolah-olah dilempar oleh tangan tak kasat mata. Suasana kantor yang awalnya penuh semangat kerja mulai dipenuhi rasa was-was. Setiap sudut ruangan terasa seperti ada yang mengawasi. Keanehan di kantor baru itu tidak berhenti di situ, malah semakin menjadi-jadi. Terornya naik level. Dari sekadar gangguan kecil menjadi sesuatu yang jauh lebih membingungkan dan menakutkan. Kali ini, mereka mengalami insiden doppelganger. Suatu sore, salah satu rekan kerja bernama Troy melihat Kenny baru saja masuk ke kantor. Troy menyapanya, Ken, udah balik dari pelabuhan?" Kenny yang dilihatnya itu menjawab dengan santai, bahkan ikut duduk dan mengobrol sebentar dengan Troy dan beberapa teman lainnya. Karena melihat Kenny dan dua rekan lain sudah kembali, mereka bahkan menyisihkan makanan untuk mereka bertiga. Semuanya terasa normal, tapi saat Troy iseng membuka ponselnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ada pesan masuk dari Kenny yang asli isinya, dia masih di pelabuhan dan baru akan kembali nanti. Troy membaca pesan itu berulang kali, tidak percaya. Siapa yang tadi diajaknya bicara? Siapa sosok yang begitu mirip dengan Kenny, yang bahkan bisa menjawab dan berinteraksi? Dan yang lebih bikin merinding, makanan yang disisihkan untuk Kenny dan dua rekannya tadi habis tak bersisa. Siapa yang memakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban, menyisakan ketakutan yang mencekam. Intensitas gangguan di kantor itu terus meningkat. Setiap hari ada saja kejadian baru yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu, salah seorang karyawan baru saja selesai menelepon klien. Telepon sudah ditutup, sambungan sudah terputus. Tapi tiba-tiba, dari gagang telepon yang seharusnya sudah mati itu, terdengar suara, bukan suara dering atau sinyal sibuk, tapi suara geraman yang dalam, berat, dan penuh amarah. Suara itu terdengar seperti bisikan yang teredam, tapi sangat jelas. Yang paling mengerikan adalah, suara itu tidak hanya didengar oleh satu orang. Semua karyawan yang ada di ruangan itu, ke-14 orang, mendengarnya secara bersamaan. Mereka saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Ini bukan lagi halusinasi atau imajinasi satu orang. Ini adalah bukti nyata bahwa ada kehadiran lain di kantor itu. Kehadiran yang tidak terlihat, namun bisa membuat keberadaannya dirasakan oleh semua orang. Sejak saat itu, mereka sadar mereka tidak sendirian di rumah mewah itu. Gangguan yang awalnya hanya sebatas suara dan penampakan mulai berubah menjadi serangan fisik yang nyata.
Teror di rumah itu tidak lagi bermain-main. Kali ini, Dinda yang menjadi sasaran langsung. Saat sedang fokus bekerja di mejanya, tiba-tiba ia merasakan ada yang menarik rambutnya dari belakang dengan sangat kuat. Tarikannya begitu kencang hingga kepalanya tersentak ke belakang. Refleks. Dinda langsung berbalik. Dan apa yang dilihatnya membuatnya menjerit ketakutan. Berdiri menjulang di depannya adalah sosok hitam, kurus, dan sangat tinggi. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya kegelapan pekat yang membentuk siluet manusia. Dan dari kegelapan itu, keluar jeritan melengking yang menusuk telinga. Jeritan itu seolah merobek kesadaran Dinda. Pandangannya menggelap, dan ia pun jatuh pingsan. Saat teman-temannya berhasil menyadarkannya, Dinda sempat bertingkah aneh. Matanya melotot, dan ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Rupanya, ia sempat dirasuki oleh entitas penunggu rumah itu. Di sisi lain kantor, rekan kerja Dinda yang bernama Mario mengalami teror yang berbeda. Namun tak kalah mengerikan. Saat sedang berdiri dan hendak berjalan, tiba-tiba seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Ia seperti lumpuh seketika. Tepat di hadapannya, dari kegelapan sudut ruangan, muncul sesosok hantu yang wujudnya sangat mengerikan. Hantu itu memiliki taring yang panjang dan tajam, wajahnya berlumuran darah, dan yang paling membuat muam, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ribuan lipan yang merayap. Hantu itu menatap Mario dengan tatapan kosong. Lalu dengan kekuatan gaibnya, ia memutar tubuh Mario dengan pakar, seolah sedang mempermainkannya sebelum akhirnya Mario jatuh terkulai tak sadarkan diri. Kejadian yang menimpa Mario ini ternyata ada kaitannya dengan penemuan aneh Dinda beberapa hari sebelumnya. Saat itu, Dinda menemukan sebuah benda aneh di pojok halaman. Sebuah telur berwarna putih bersih, berukuran sangat besar, lebih besar dari telur angsa. Karena penasaran, telur itu dipecahkan. Dan dari dalam telur itu, keluar segerombolan lipan yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, lipan-lipan itu langsung merayap dengan cepat dan menghilang ke dalam tanah, seolah ditelan bumi. Kini mereka sadar, rumah ini bukan sekadar angker. Rumah ini adalah sebuah sarang. Di antara 14 karyawan itu, ada satu orang bernama Albert yang ternyata memiliki kepekaan spiritual. Sejak awal, ia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan rumah ini. Tapi ia memilih diam agar tidak menimbulkan kepanikan. Namun, setelah rentetan kejadian mengerikan yang menimpa Dinda dan Mario, Albert tidak bisa lagi menahan diri. Ia mengumpulkan teman-temannya dan memberikan sebuah peringatan yang membuat darah mereka serasa membeku. Albert mengatakan, ia bisa merasakan energi di rumah ini. Dan energi itu luar biasa padat dan negatif. Rumah ini penuh, katanya dengan wajah serius, bukan hanya satu atau dua hantu, tapi konsentrasi roh yang sangat besar dan kuat. Albert menggambarkannya dengan kalimat yang mengerikan. Rasanya seperti semua arwah dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa berkumpul di tempat ini. Peringatan Albert bukanlah isapan jempol. Klimaks dari semua teror ini terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu, mereka sudah memutuskan untuk segera pindah dari kantor terkutuk itu. Di hari terakhir, mereka berkemah. Kenny menyadari ponselnya tertinggal di dalam. Karena hari sudah malam dan yang lain sudah pulang, Kenny nekat kembali sendirian ke rumah itu untuk mengambil ponselnya. Beberapa jam berlalu, Kenny tidak bisa dihubungi. Teman-temannya mulai panik dan memutuskan untuk kembali menyusulnya. Mereka mencari Kenny ke seluruh penjuru rumah, dari lantai atas sampai bawah, tapi Kenny tidak ditemukan. Akhirnya, setelah pencarian yang cukup lama, mereka menemukan Kenny tergeletak tak sadarkan diri di halaman belakang. Anehnya, area tempat Kenny ditemukan itu sebelumnya sudah mereka periksa berkali-kali dan kosong. Ketika Kenny akhirnya sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah batuk hebat. Dan dari mulutnya, keluar air dalam jumlah yang sangat banyak, seolah ia baru saja tenggelam. Yang lebih aneh lagi, pakaian yang dikenakan Kenny benar-benar kering. Tidak ada setetes pun air. Sambil terengah-engah,
Kenny menceritakan apa yang dialaminya. Ia bilang, begitu masuk ke halaman belakang, ia diseret oleh kekuatan tak terlihat ke sebuah kolam yang sebenarnya tidak ada. Kolam itu terasa sangat dalam dan gelap. Di dalam air, ia dicekik oleh lidah panjang dari sesosok makhluk gelap. Kenny yakin ia hampir mati jika tidak diselamatkan oleh sesuatu yang ia yakini sebagai kodam pelindung miliknya yang berwujud ular putih. Rasa takut bercampur dengan kebingungan. Mereka akhirnya benar-benar meninggalkan rumah itu sebagai bentuk perpisahan dan untuk menenangkan diri. Perusahaan memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di kantor yang baru. Di tengah acara itulah, sang supir perusahaan yang sudah senior, Pak Tomo, akhirnya angkat bicara. Selama ini ia diam, tapi melihat apa yang dialami anak-anak muda itu, dia merasa harus menceritakan kebenarannya. Dengan suara pelar, Pak Tomo membongkar rahasia kelam rumah itu. Ternyata, rumah mewah itu pada tahun 1979 adalah bekas rumah seorang dukun santet yang sangat sakti. Halaman belakang tempat Kenny hampir tenggelam itu dulunya adalah sebuah kolam ritual, tempat sang dukun melakukan persembahan. Rumah itu adalah pusat praktik ilmu hitam, sampai akhirnya dihancurkan oleh serangan balik dari dukun-dukun lain yang menjadi lawannya. Kisah ini ternyata belum berakhir. Beberapa minggu setelah mereka pindah, tim CVN mendengar kabar bahwa polisi datang ke lokasi kantor lama mereka. Polisi melakukan investigasi dan memutuskan untuk menggali area halaman belakang, tepat di lokasi di mana Kenny ditemukan. Dan apa yang mereka temukan mengkonfirmasi cerita Pak Tomo. Polisi menemukan sisa-sisa bangunan kolam ritual yang ternyata sengaja ditutup dan dikubur di bawah tanah. Tapi penemuan terakhir adalah yang paling mengerikan, yang menjadi jawaban atas semua teror yang mereka alami. Di dalam dasar kolam ritual yang terkubur itu, polisi menemukan banyak sekali sisa-sisa tulang belulang manusia. Tempat itu bukan hanya bekas rumah dukun. Tempat itu adalah kuburan massal. Kantor mewah impian mereka ternyata berdiri di atas lokasi tumbal manusia. Setelah penemuan itu, area tersebut dibersihkan total oleh pihak berwajib dan tokoh spiritual. Rumah itu kini ditinggalkan kosong, menjadi saksi bisu dari kengerian yang pernah terjadi. Linde dan rekan-rekannya akhirnya benar-benar lolos, nyaris menjadi korban berikutnya dari rumah mantan dukun itu. Mereka bersyukur bisa selamat dari cengkraman teror yang hampir merenggut nyawa mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada.